jaga kesehatan. Di dunia ini kata Imam Syafi'i yang terpenting itu hanya dua, yang selain itu tambahan pengetahuan. Pertama ilmu agama, ilmu fikih anggap saja ilmu agama. Ini diperlukan oleh siapapun yang pengen untung. Tambah dia banyak ilmunya, tambah ada gambaran untuk tambah untung. Pejabat, rakyat, kaya, miskin, santri, wali murid, penanggung jawab atau makmur, amir, semuanya perlu pada ilmu agama biar dia selalu untung. Kalau ilmu-ilmu dunia itu belum tentu menguntungkan. Kadang-kadang biaya sekolahnya mahal ternyata nggak laku. Tapi kalau ilmu agama itu kita di posisi mana saja memang perlu terus. Di pengetahuan yang diperlukan oleh semua orang itu sebetulnya hanya pengetahuan agama. Orang itu kalau sudah beragama, kaya masuk surga, miskin masuk surga, terhormat masuk surga, terhina pun masuk surga. Dihormati masuk surga, nggak dihormati juga masuk surga. Kemudian yang kedua, ilmu kesehatan. Itu diperlukan oleh ustadz, oleh ustazah, oleh wali murid, oleh santri. Orang itu kalau nggak sehat, jadi ustadz juga nggak enak. Jadi santri juga nggak enak. Jadi orang kaya juga nggak enak. Jadi pejabat juga nggak enak. Nggak sehat. Ya kita ini badan kita akan rusak sih, betul akan rusak. Tapi minimal kita ini amanah lah, diberi amanah oleh Allah, badan ini dirawat sebaik-baiknya. Maka saran saya, dijaga benar pola hidupnya, dijaga benar. Usahakan pola makan itu diperhatikan, makan saya itu sudah benar atau belum. Di antara tanda makanan itu benar, di antara tandanya kan, kalau makanan itu gak ada rasanya. Semua makanan yang enak harus kamu urus. Kok bisa enak itu? Ceritanya bagaimana? Kartu jarinya bagaimana? Dicampuri apa? Berapa kadarnya? Kalau makanan asli itu kan secara umum nggak ada rasanya. Kok bisa berasa? Harus diurus. Harus bentuk tim keamanan untuk ngurus makanan. Kok bisa enak itu gimana? Maka kalau dilihat makan kesehatan, makanan yang orang-orang fitness, orang-orang olahraga, rata-rata nggak ada rasanya. Kentang ya dicelup aja, digodok di kantong. Kemudian tempe ya tempe dikukus. Kemudian kalau asin ya paling dicolokin ke tangan gitu. Dan di Indonesia itu sumbernya makanan sehat ya. Hanya cara ngelolanya itu yang kurang sehat. Diberi biji, diberi asin, diberi gula, jadi nggak karu-karuan. Coba itu dikukus saja lebih murah, nggak perlu minyak, nggak perlu apa, pusatnya sehat, gajinya lebih. Belum jajanan-jajanan yang beredar ini, Masya Allah. Coba direnungi lagi, minum yang cukup, terus istirahat. Istirahat yang terbaik bagaimana? Sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kurang lebihnya. Siang harus ada, usahakan harus ada qailullah. Malam, Nabi mayoritas penggunaan malam beliau, kecuali waktu-waktu tertentu adalah untuk istirahat. Sampai para ulama mengatakan kurang lebih istirahatnya Nabi siang dan malam tidak kurang dari 6 jam. Maka banyak pesantren termasuk di Turki, pesantren mewajibkan santrinya istirahat 6 jam. Tidak boleh lebih dianggap kebanyakan, tidak boleh kurang dianggap kurang. Kok bisa? Anggap saja qailullah 1 jam. Kemudian Nabi tidur awal malam. Mulai jam 6, anggap saja jam 6 sampai jam 6 lagi sampai subuh, anggap saja 12 jam. Mulai tenggelam matahari. Kalau awal malam, anggap saja beliau jam 9 sudah tidur. Atau jam 8 sudah tidur. 8, 9, 10, 11, 1, 2. Terus akhir malam, beliau bangun tahajud. Kemudian lepas tahajud, tidur lagi sebentar. Ini tertib terbaik untuk ngerawat hidup kita, yaitu istirahatnya diusahakan semirip mungkin dengan istirahatnya. Terus waktu seriusnya kapan? Waktu seriusnya waktu melek. Ya pagi sampai qailullah, dan selepas qailullah sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, itu waktu kita mengforsir semua tenaga kita untuk agama, untuk mutola'ah, untuk ngelola itu. Waktu istirahat. Istirahat dengan adab-adab sunnah agar dapat pahala. Jangan dibalik. Waktu malam banyak gadang,
Kemudian waktu siang waktunya efektif, kita malah banyak ngantuk. Kenapa saking panjangnya tahajud? Tahajud sing piye panjang mungkin? Panjang dia Kanjeng Nabi nek terah tenanan tahajudmu pirang jam balik. Berarti hanya begadang yang enggak jelas kadang-kadang. Ini begadang pun harus bermutu. Begadangnya itu waktu selepas tahajud itu bisa bertolak anak gimana. Maka ada teman-teman dari cabang kelihatan mujahadai, kita ikhlas mujahadai. Nek terah tenan itu seger malah itu. Itu ada aturannya. Karena kadang-kadang kurang mikir. Nabi istirahatnya berapa kira-kira? Kurang lebih 6 jam sebagaimana kesimpulan Imam Ghazali. Bahkan ada yang mengatakan lebih, ada kemungkinan lebih. Itu sudah perawatan badan yang terbaik. Nanti kalau kita kurang dari itu, khawatirnya sepertinya ngejos, ternyata badan kita cuma rusak. Kemudian tertib makan. Katanya sebagian teman, jadi yang biasa saya praktekkan, tubuh kita itu pencernaannya terbagi menjadi 3. Pertama, waktu pencernaan kita ngunyah, yang mana waktu ini waktu terbaik untuk kita makan besar, yaitu mulai hodak sampai asar, mulai makan siang sampai sebelum isya, al-asya qabla isya. Kurang lebihnya makan besar yang terbaik selepas azan duhur sampai sebelum isya. Jam 12 sampai jam 8 ya. Jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini waktu kalau kita mau makan besar bagusnya begitu. Nanti antum rasakan kan beda nanti. Terus jam 8 sampai jam 4 itu waktunya tubuh menyerap makanan yang sudah masuk. Maka orang yang makan selepas jam 8 itu, Masya Allah pencernaannya kasihan, ini waktu nyerap masa diisi lagi. Waktu nyerap diisi lagi. Misalkan malam kalau terpaksa lapar, minum air putih aja. Maka banyak teman-teman selepas di markas makan khidmat malam, badan cukup terusan. Karena memang keliru. Terus mulai jam 4 sampai jam 12 itu waktunya pembuangan. Seluruh dunia baik kalau jam 4 sampai jam 12 ngantri di WC. Itu normalnya orang. Jadi orang itu pembuangannya maksudnya 2 itu normalnya mulai jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Kalau orang malam 2, siang 2, ngasar 2, berarti makannya gak karuan. Jadi tanda makan kita itu benar kalau 2 kita itu antara jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah itu kalau kita sarapan, kalau bisa sarapannya bukan yang terlalu berat. Kalau kita pengen makan berat, kalau saya sendiri sarapan biasanya minum extra food 1 sendok, kemudian makan buah, terus makan putih telur 3 sampai zuhur, lepas zuhur baru makan besar. Nggak ada karbohidratnya. Saya makan karbohidrat itu kentang atau nasi biasanya antara zuhur sampai isya. Itu biasanya sekali, yang lainnya sayur, buah, protein. Protein paling murah ya putih telur. Iya kan kira-kira, setuju kan? Coba kamu kerjakan kan, insya Allah nanti pertemuan tahun depan lebih kurus yang merasa gemuk. Terus tiap hari usahakan ada olahraga minimal setengah jam sempurna. Dan untuk yang sudah merasa umur 40 tahun ke atas, harus olahraganya ditambah beban. Beban itu nggak selalu harus barbel, push-up, kemudian naik turun tangga, itu sudah dianggap beban. Karena tubuh kita selepas umur 40 itu setiap tahun ototnya akan hilang 1%. Dan otot tubuh kita itu hanya paling 20-an%. Hampir bisa dipastikan, apalagi ibu-ibu yang memang suka melahirkan, itu gampang sekali tubuhnya itu tulangnya ngeropos. Maka lebih perlu olahraga putri daripada putra. Jadi dipastikan kalau orang nggak olahraga walaupun dia nggak sakit,
Selepas umur 40 nggak ada olahraga, umur 55 sudah KKN. Kiri kanan nuntun. Sudah miring-miring karena tubuhnya sudah nggak ditopang oleh otot. Jadi keliru sedikit tidur bisa patah tulangnya, patah itu sudah nggak ada pembungkusnya. Justru kalau umurnya itu 40 ke atas malah justru lebih wajib olahraga lebih waktu muda. Nyangkul kan atau apa, atau ya barbel berapa, nggak usah berat-berat ya, 20 kilo. Ini pentingnya, saya sudah tua, nggak usah lagi. Justru tua itu badan kita sudah haus. Nanti kalau nggak dirawat, ya seperti mobil tua begitu, ngadat sana, ngadat sini, nggak karu-karu. Gimana? Insya Allah. Nabi kita dalam riwayat Tabarani, beliau jadi Nabi kan umur 40 ke atas. Kelihatan beliau pas nggak pakai baju, kelihatan perut beliau seperti ada batu-batu yang disusun. Jadi perutnya Nabi itu sikpat, Masya Allah. Bener-bener kotak-kotak, Masya Allah. Nggak ada lemaknya belas. Badinan mutamasikan dalam hadis apa? Berisi dan nggak ada kendornya. Padahal itu sudah 40 tahun ke atas semua sampai 55. Begitu umur 55 ada perintah jihad, maju perang, beliau umurnya 55. Sampai wafat umur 63. Jadi umur 65 itu sudah malah masuk medan pertempuran. Sudah 55, sudah keropos semua. Bukan waktunya maju, soft depan. Rabi. Karena jadi ustaz itu perasaannya ilmuwan pertama itu ya para ambiya. Kita ini kan hanya jiplak tok. Mestinya itu semangat. Ibu-ibu juga itu penting sekali. Jadi orang itu diusahakan setiap hari itu minimal naik turun lututnya itu 50 kali. Itu kalau dihitung kurang lebihnya kalau kita sholat 5 waktu baru 17 kali. Kemudian ditambah sholat rawatib itu anggap saja 10 rakaat ya, berarti 27. Kemudian ditambah sholat tahajud 11 rakaat berarti 38. Kemudian sholat duha 4 rakaat berarti 42. Masih kurang lagi tambah sholat tasbih 4 rakaat 46. Kemudian tambah apa lagi ya? Awah bin 6 rakaat. Nah, itu minimal sholat sunnahnya begitu itu. Kalau itu nggak istiqomah olahraga aja deh. Minimal supaya lutut kita ini masih bisa dipakai, masih bisa pakai WC jongkok. Jangan baru umur 40 WC-nya sudah nggak bisa pakai WC duduk. WC itu Masya Allah, speedy. Ini untuk ibu-ibu penting itu Masya Allah, karena bebannya lebih berat. Nah, bawa anak, bawa suami dan banyak. Penting istrinya dirawatnya anaknya orang ya. Ini anaknya orang telah kita terima qabil tu nikahaha. Dirawat, dari kecil dirawat orang tuanya, jangan sampai selepas kita rawat kita telantarkan. Telantarkan kucing aja bisa diberkahi Allah loh ya. Lagi telantarkan istri orang beriman apalagi ustazah. Latihan makanan murah meriah sehat, dikurangi rasa-rasanya tadi ya. Kemudian anak-anak kita juga kita latih. Makan nasi itu perlu itu untuk pembakaran, tapi kalau bisa anak-anak kita tuh dilatih makan nasinya itu mulai awal memang disedikitkan, biar gak jadi ahli nasi. Sedang karbohidrat memang sengaja dibiasakan untuk tidak banyak. Dibiasakan suka sayur, dibiasakan suka buah, suka air putih, dilatih. Jangan suka manis-manis. Nanti kalau di pondok sudah terbiasa begitu, kan jadi sehat. Kemarin ada sebagian ponakan saya sakit, bingung, kok tiba-tiba nggak bisa jalan, ada apa? Ternyata alergi apa itu? Gula putih. Ini gula putih itu sebagian tubuh itu kena 1 sendok teh aja nggak bisa jalan.
Bahayanya gula putih. Dan alergi nasi, kena nasi nggak boleh. Masya Allah. Maka kadang-kadang kita ini lemas, bingung ya. Coba tinggalkan nasi putih dulu dan gula putih. Kok ternyata jadi enak? Oh ternyata saya ini nggak cocok dengan nasi putih dan gula putih. Nah makanannya apa? Banyak tempe, banyak kentang, banyak tahu, banyak yang dikukus, jangan digoreng. Zaman Nabi itu sepertinya gorengan belum ada. Yang ada minyak zaitun itu bukan untuk goreng, tapi dimakan mentah untuk campuran. Ya udah saya gorengan termasuk fitnah ya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya ada kaidah yang paling mudah. Dia itu kan terlalu berat tadi mungkin. Kaidah paling mudah. Orang itu kurang sehat itu secara umum karena makannya itu di atas porsinya. Kalau makannya hanya beberapa sesuai keperluan, insya Allah sudah. Walaupun kadang-kadang agak keliru, masih ditoleransi lah oleh badannya. Tapi kalau sudah keliru terus berpiring-piring, insya Allah ya. Terus diusahakan ada puasa-puasa sunnah. Sumu tasihu sehat. Kemudian puasa kalian yang sehat. Di samping itu terapi untuk membersihkan hati. Siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, yudhibu waharasatri, menghilangkan penyakit hati. Dan ini di sahabat kan banyak penyakit hati. Namanya ngelola lembaga, yang dari lembaga itu muncul semua kebaikan, tentu setan nggak suka. Insya Allah